Beneran. Sedih. Kita udah lagi udah mandi. Jangan di sini enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya calon guru penggerak angkatan ke-11. Nama saya Ervina Siskawati. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi ilmu, yaitu yang saya dapat dari guru penggerak yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi begini ya Bu. Peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, memahami tentang hukuman dan penghargaan, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi itu yang sedikit akan kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu yaitu Bapak Ibu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat mengontrol segala tindakan yang dilakukan. Murid dapat memahami dan menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan atau hukuman. Sampai sini sebelum melanjutkan kita explaining dulu ya. Ada explaining. Baik, explainingnya ikuti saya ya. Lihat contohnya dulu. Kalau saya setelah ikuti saya, ingat saya baru nanti kita praktik bareng-bareng. Yaitu buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, hingga hati tenang. Digulung-gulung, sambil tertawa, sambil tersenyum, gigi. Bisa Pak? Bisa sendiri ya, kita praktek lagi. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, hingga hati senang. Digulung-gulung, sambil tertawa, sambil tersenyum, hihi. Ya, terima kasih. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Motivasi perilaku manusia. Menurut penjelasan dari yang saya dapat, motivasi manusia itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu yaitu untuk menghindari dan ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua. Nah, sedangkan murid harus menumbuhkan motivasi internal, yaitu apa? Untuk
diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, yang dibutuhkan murid kita itu yaitu motivasi internal tadi Bapak Ibu. Untuk sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tadi. Nah, sampai sini paham? Paham. Lanjut. Nah, posisi kontrol yaitu posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu buku, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Guru-guru menerapkan posisi penghukum sering kali berkata, patuhi peraturan saya atau awas. Kamu selalu salah. Guru yang seperti itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dilakukan dengan caranya saja. Akibatnya, siswa akan terlihat patuh dan disiplin karena ketakutan, bukan atas dasar kesadaran sendiri. Itu yang dimaksud dengan penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Beberapa contoh yang diucapkan guru agar siswa merasa bersalah, misalnya, Bapak sangat kecewa padamu. Lalu berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Bagaimana jika ibu memberitahu perilaku ini kepada orang kamu? Apa tindakan mereka? Nah, ini salah satu contoh kata-kata yang sering diucapkan guru membuat merasa bersalah. Pada posisi seperti ini, guru membuat siswa memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Siswa akan menganggap dirinya tidak berguna. Siswa merasa bersalah karena telah mengecewakan orang yang disayanginya. Itu penjelasan sedikit tentang membuat merasa bersalah. Kalau teman, sebagai kita posisi kontrol kita sebagai teman, ini contohnya yaitu, ayo bantuan ibu, demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selain ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Ini kata-kata yang sering kita gunakan untuk kita berdekatan sebagai teman. Mas, bisa ibu baca? Ini adalah suatu saat guru tidak bisa membantu siswa, maka siswa akan kecewa dan menganggap bahwa dirinya bukan teman lagi. Saat siswa merasa dikecewakan, terkadang mereka enggan berusaha kembali. Siswa hanya bergantung pada guru tersebut. Siswa memiliki perilaku yang berbeda terhadap gurunya. Memantau, sebagai pemantau. Tekanan yang sering kita lakukan pada anak itu biasanya apa yang sudah kamu lakukan, hasilnya apa konsep yang harus kamu tanggung. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan. Data yang dapat dijadikan bukti atas perilaku lain. Pada posisi ini, guru seringkali menggunakan stiker, catatan, dan daftar cek. Posisi monitor pemantau ini berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Ini sebagai pemantau. Nah, manajer, kalau sebagai manajer itu ya seperti ini penjelasannya. Saat berada di posisi manajer, guru berkata, apa yang kita yakini, jika kamu yakininya, apakah kamu bersiap memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Seorang manajer mendidik siswa untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Dari kelima posisi di atas, bisa dikatakan jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer. Rasanya pada posisi ini guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Baiklah Bapak Ibu, ini penjelasan saya tentang posisi kontrol. Kira-kira dari penjelasan saya ini, kelima ini apa yang kita pakai tadi Bapak Ibu? Manajer. Iya. Sebagai manajer. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas ini yaitu guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan guru dan murid serta seluruh peserta sekolah. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa kebiasaan yang diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, di sini ini ada gambar saya membuat
kelas saya sendiri yang nantinya bisa ibu akan juga di kelas bapak membuat keyakinan kelas. Kalau memang yang sudah ada dipertahankan, yang belum ada monggo seperti saya, kita akan membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas kemarin itu. Jadi keyakinan kelas itu dari peraturan kelas merujuk ke keyakinan kelas supaya anak-anak ini tahu walaupun mereka berbuat kesalahan, jadi bisa menetralisir diri sendiri. Jadi mereka tahu apa sih yang harus saya lakukan dan apa sih yang tidak boleh saya lakukan. Itulah gunanya kita keyakinan kelas tadi. Bagaimana kita menuntut anak kita agar mereka tahu di mana bentuk rasa pertanggungjawaban mereka terhadap diri mereka sendiri waktu di kelas. Nah, itu yang akan saya bahas di sini. Jadi dalam membuat tentang keyakinan kelas itu sudah saya terapkan dan alhamdulillah mereka jadi banyak berpikirnya seperti ini Bapak Ibu. Mereka kalau mereka mau berbuat kesalahan itu mereka tahu konsekuensinya. Jadi keyakinan kelas itu apa? Kalau yang dilanggar itu kan bukan, tapi kita tidak memberinya hukuman, tetapi merajuk kepada mereka merasa bersalah apabila mereka melakukan kesalahan. Jadi kita melatih mereka itu dengan hal bahwa mereka itu tidak kita kalau mereka berbuat kesalahan kita hukum gitu. Jadi mereka kan takut intinya. Tapi di sini dengan adanya keyakinan kelas itu mereka bukan takut, tapi mereka mawas diri. Oh berarti apabila saya melanggar keyakinan kelas itu yang merugi diri saya, bukan guru atau pihak sekolah. Nah jadi itulah yang saya tanamkan kepada anak saya dengan keyakinan kelas itu dari waktu itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas tadi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yaitu tadi untuk murid yang bertanggung jawab. Kasus yang pertama, saya kasih contoh. Kira-kira ada nggak ya yang mau praktek tentang saya menyelesaikan masalah di kelas, yaitu anak saya Zehat ini dan Jody ceritanya berantem Bapak Ibu. Jadi berantem itu intinya Zehat ini terjepit di pintu kelas, jadi dia merasa tersakiti, terus dia itu tidak terima dengan perlakuan Jody dan langsung menentang Jody. Jadi intinya di sini yang merasa dirugikan ini adalah Jody ceritanya di sini. Jadi kasus yang akan saya selesaikan ini membuat mana yang Zehat ini kira-kira merasa bersalah tidak Bu? Kira-kira dia punya solusi untuk diri dia sendiri. Jadi mari kita praktekkan. Siapa yang siap untuk mempraktekkan dengan saya? Oh, Pak Susi, terima kasih. Saya akan mempraktekkan kasus di kelas saya sendiri. Nah, Zehat, benar nggak Zehat tadi itu dia berantem sama Jody? Kenapa nak? Si Zehat jepit saya dikit itu Bu. Si Jody jepit saya dikit itu Bu. Oh iya, wajar ya nak ya kalau Zehat merasa kan Zehat sakit ya, makanya dia kan mau menendang Jody ya. Nah, dia jepit saya waktu saya nggak terima, ya saya tendang Bu. Ya, itu wajar nak, dengan keadaan emosi kita itu wajar kalau Zehat itu spontanitas seperti itu. Tapi ada cara lain nggak sih nak supaya itu bisa? Sebenarnya ada cara lain nggak sih supaya Zehat itu? Zehat tahu nggak itu kalau itu salah? Tahu Bu. Itu melanggar keyakinan kelas nggak? Melanggar. Melanggar keyakinan kelas apa? Saling menghargai. Iya, melanggar keyakinan kelas ya itu saling menghargai ya. Sebenarnya Zehat tahu kan itu salah?
Iya. Kira-kira nak, jangan bakal mulai lagi seperti itu. Tapi sakit tuh. Ya, sakit. Saya nggak terima. Tapi saya nggak akan mengulang itu. Jadi intinya tidak apa-apa. Jangan memang apa? Jangan memang itu wajar. Habis dari anak jangan seperti itu. Karena apa? Karena itu kan Jody merasa tersakiti. Kira-kira jangan orang itu sakit nggak? Jadi begitu juga orang lain. Jadi jangan sampai ulang lagi anak ya sama seperti itu. Kan sudah tahu itu melanggar kita. Jadi kalau bisa jangan melanggar seperti itu lagi. Jadi yang terus kira-kira apa dong Mak? Itu kan tadi kan merasa tersakitkan kan Jody. Terus gimana dong kamu menyelesaikan masalah itu? Saya minta maaf Bu sama Jody. Kalau minta maaf, jadi nggak mengulangi lagi juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak mengulangi lagi ya. Anakku sekolah nggak Pak? Ya. Terima kasih. Saya permisi ya Bu. Ya. Ya, jadi kalau seperti itu ya harus diselesaikan apabila kita menghadapi masalah di dalam keluarga. Jadi, misalnya identitas kita menanyakan kepada anak itu seperti apa masalah itu, terus kita bagaimana kita mengetahui posisinya sebagai guru tadi, kita bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya tadi, terus ada dari tindakan yaitu yang salah kita membuat anak itu tahu dan sadar bahwa dia adalah berbuat kesalahan. Dan yang ketiga tadi itu keyakinan kelas, kita menanyakan bahwa dia adalah melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghargai. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut. Ini video saya ya Bapak Ibu. Nah, ini kasus yang saya pelajari tentang kasus yang saya bahas sama dengan kelompok guru penggerak saya, yaitu Anto dan Nino. Jadi ini ibu bapak mereka itu mengalami pertengkaran. Jadi ceritanya itu saya akan cerita sedikit, yaitu mereka ini mengalami pertengkaran. Yang pertama yaitu Nino dan Anto. Jadi ceritanya di sini ini yang dirugikan, ibu bisa baca sambil membacanya. Di sini dia merasa itu yang dirugikan adalah Anto. Anto itu mereka berkelahi, ceritanya mereka berkelahi itu intinya yang merasa dirugikan itu adalah di Anto karena akibatnya lepas. Jadi di sini tiga restitusi yang kita pelajari dan pahami itu bisa kita terapkan di sini, yaitu menyelesaikan kasus anak. Jadi Anto dan Dino ini, Dino dia merasa dia sudah ditanyai tentang keyakinan kelas. Jadi dia itu melanggar tentang saling menghargai. Nah, di sini Anto dan Dino khususnya mereka dalam perkelahian ini yang dirugikan kan Anto. Jadi bagaimana caranya Dino menyelesaikan masalah ini? Dia menemukan cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Dengan bantuan saya, dengan saya sebagai fasilitator, sebagai guru, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Contohnya, dia bagaimana sih kamu menyelesaikan masalahnya? Di sini ibu bapak yang menyelesaikannya itu dengan bertanggung jawab, yaitu apa? Dia harus bisa menjahit. Karena apa? Karena atau ini kan dia pulang tuh harus ketemunya bajunya seperti biasa. Kalau dia pulang dengan bajunya yang terbuka, jelas ibunya akan marah. Akhirnya Dino dengan inisiatif mengatakan, saya kan nggak bisa Bu, saya nggak bisa ngejahit Bu. Gimana kalau dilem? Kalau dilem kira-kira itu efisien kan? Saya sebagai guru menjawab pertanyaan dari Dino. Nggak bisa ya Bu ya? Kalau dilem pasti putus ya? Iya, karena kain baju itu kan tidak bisa dilem, tapi harus dijahit. Akhirnya di kasus ini Dino berusaha belajar menjahit demi
harus gimana caranya pulangnya Anto ini tidak dimarahin ibunya, karena Anto merasa dirugikan itu, yaitu tadi dia pulang harus dalam keadaan kasih baju harus terselesaikan. Dan Dino menyelesaikan masalahnya dengan itu tadi, dia harus bisa menjahit. Dan akhirnya alhamdulillah dengan bantuan dari guru yang lain, dengan guru tata busana tadi, dia bisa menjahit kasus ini. Akhirnya dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh dia sendiri. Jadi intinya Bapak Ibu, di sini di kasus segitiga restitusi ini kita dituntut sebagai guru adalah mencari solusi untuk anak-anak kita supaya anak-anak ini bisa mandiri. Jadi dalam apapun perbuatan yang dilakukan dia, itu harus ada pertanggungjawaban dari diri dia sendiri. Jadi apabila dia itu mengalami kesulitan dan apabila dia mengalami permasalahan, dia harus bisa untuk menyelesaikannya sendiri. Sehingga terbentuklah anak murid kita ini ibu bapak sampai dewasa nanti, sampai lulus dari sekolah tempat kita, dia bisa menunjukkan karakter yang bertanggung jawab. Dia tidak jadi pembangkang, dia tidak jadi dia tuh berbuat sesuatu itu selalu dipikirkan dengan benar, tidak buru-buru dilakukan. Jadi insya Allah apabila kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini, apabila ada permasalahan di sekolah, intinya saya mempelajari tentang segitiga restitusi ini, saya jauh lebih tahu kebutuhan anak murid saya, yaitu apa yang diperlukan mereka, yaitu memang tuntunan dari saya, bagaimana saya memfasilitasi mereka dan bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah mereka sendiri. Karena pribadi saya Bapak Ibu, saya juga sebagai guru, saya tidak akan mampu setiap kali berangkat sekolah. Pasti saya itu Bapak Ibu akan mengalami yang namanya masalah. Tidak mungkin saya di sekolah itu saya bisa aktif masuk setiap hari. Karena apa? Pasti ada dalam satu minggu itu saya pasti merasa ada masalah yang kira-kira tidak bisa saya hindari, yaitu seperti sakit, seperti anak saya juga sakit di rumah, otomatis saya perlu bantuan juga dari rekan dewan guru untuk membantu saya jika saya mengalami kesulitan. Begitu juga dengan anak kita tidak bisa melepaskan mereka sendiri dengan permasalahan mereka sendiri. Dengan apa Bu? Bantuannya yaitu kita yang membantu mereka untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik, yaitu apa? Dengan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itulah kasus dari restitusi Bapak yang saya pahami. Dari penjelasan dan kasus yang saya paparkan, jadi intinya Bapak Ibu, kesimpulannya yang saya ambil adalah kita harus menghindari yang namanya hukuman. Kenapa kita menghindari yang namanya hukuman itu? Karena itu sifatnya hanya sementara. Dia sadar di waktu itu saja, tetapi besok dia akan mengulanginya lagi, Bu. Karena hukumannya hanya sekedar paling dijemur. Kalau saya telat paling dijemur, paling di apa sih? Nah, jadi paling masuk di otak anak. Tapi kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini yang menghilangkan hukuman tadi dengan membuat keyakinan keras tadi, mereka akan sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang dibuat oleh mereka sendiri, dan mereka juga bisa menyelesaikannya sendiri. Dengan apa? Dengan bantuan diri dia sendiri, bukan bantuan dari kita. Kita hanya mencarikannya solusi. Jadi itu Bu, kesimpulan dari saya pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu yang sudah saya terapkan di kelas. Mudah-mudahan dengan saya meyakini keyakinan kelas di kelas saya akan saya terapkan, dan kita bersama-sama berkolaborasi mewujudkan disiplin positif, yaitu membuat keyakinan juga bahwa di sekolah kita bisa maju, bisa sukses, dan bisa mendidik anak yang berkarakter dan mempunyai nilai, yaitu budaya positif tadi. Baik Bapak Ibu, sudah penjelasan dari saya tentang budaya positif. Selanjutnya saya akan memberikan umpan balik, yaitu masukan untuk saya dan pertanyaan
kurang paham, silahkan kita sharing di sini. Tidak ada yang paling pintar, tetapi di sini kita saling tukar ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat. Saya buka 2 profesi, yaitu yang pertama dari Ibu Yunike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Vina. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Elvina. Saya jadi paham apa itu budaya positif. Pertanyaan saya di sini, adakah solusi jika segitiga restitusi ini ada yang menganggap konsekuensi tersebut setelah kita terapkan, seperti contoh Zehan dan Zoe tadi, jika mereka masih melanggar, apakah ada cara lain atau mengulang segitiga ini, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Ibu Yunike Ardiana. Kalau menurut pemahaman saya, segitiga restitusi itu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama dengan kita menerapkan yaitu keyakinan kelas tadi. Apabila kita sudah menerapkan keyakinan kelas dan mereka masih melanggar, yaitu tadi tentang penyelesaian menggunakan segitiga restitusi tadi, menurut pemahaman saya Bapak Ibu, berarti anak itu sudah tahu konsekuensinya. Apa yang mereka langgar? Misalnya keyakinan kelas, kan ada beberapa contoh saling menghargai tadi mereka melanggar. Nah, kalau mereka melanggar, itu biasanya kalau mereka itu, Bu, kita kan buat keyakinan kelas apabila kita melanggar, bagaimana kalau kita itu pelanggarannya itu membaca surat-surat pendek sampai 5 surat pendek harus hafal gitu. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Jadi mereka dengan semangat, tapi mereka kebanyakan kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu, Bu, dengan keyakinan kelas tadi, mereka itu kebanyakan kesehariannya mereka jauh lebih semangat. Jadi mereka belum hafal surat pendek, gimana ya? Waktu ketemu Bu karena di jam membaca surat-surat pendek, mereka jauh lebih semangat. Karena apa? Kalau mereka melakukan kesalahan, yaitu mereka melakukan kesalahan, saya sudah hafal surat pendek, tapi kan sulit, Bu. Surat pendek itu kan perlu kebiasaan setiap hari. Jadi mereka cukup lama untuk menghafalkan sepertinya. Jadi mereka banyak untuk poin, yaitu poin sadar diri bahwa mereka kalau saya melanggar keyakinan kelas kemungkinan hafalan. Cuman kan hafalan itu hal yang positif. Kalau hukumannya kan bentuknya merugikan diri, yaitu misalnya dijemur itu kan panas, sama bisa jauh lebih sakit. Tapi kalau menurut saya menghafal atau mereka itu hukuman yang pasti itu bukan hukuman, tapi itu ini pembiasaan. Jadi mereka itu kebiasaan yang mereka lakukan itu dengan pembiasaan itu mereka kan bisa berubah. Nah, terus bukan hukuman. Kalau hukuman itu kan merasanya itu banyak merugikan fisik ataupun mental. Tapi kalau dia itu keyakinan kelas tadi itu dengan hafalan surat kayak gitu, tapi itu menurut saya itu hal yang positif. Begitu Bu Yulia. Yang berikutnya, Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Elvina Siskawati atas pemaparan hari ini. Alhamdulillah bisa dipahami dan dimengerti bagaimana kita sebagai seorang guru untuk berbuat baik terhadap anak-anak didik kita, untuk membuat kebijakan pada anak-anak didik kita sehingga mereka belajar dengan nyaman, aman, tenang, tanpa adanya tekanan dan juga paksaan. Dan apabila mereka melakukan kesalahan, kita harus membiasakan melakukan segitiga restitusi dengan adanya konsekuensi tanpa adanya hukuman, sehingga mereka tidak akan merasa tertekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Ya, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa mendapatkan disiplin positif, yaitu